Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu kan? Ya, Bu Naili di sini selalu mendoakan kalian. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini Bu Naili akan menjelaskan tentang pelajaran Bahasa Indonesia tema 3, yaitu tentang siklus air dan pemanasan global atau global warming. Nah, kita lihat. Di situ ada ya, siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, secara garis besar, siklus air itu melalui tiga tahapan. Yang pertama, kita lihat nih, yang pertama penguapan, kemudian pembentukan awan, lalu terjadinya hujan. Itu tadi 3 tahapan. Coba sekarang kita perhatikan, itu ada gambar siklus air. Nah, ada gambar siklus air. Di situ ada apa saja gambarnya? Ada matahari, ada awan, tumbuhan, sungai, danau, laut, pegunungan, gunungan itu es, kemudian ada tanah, ya. Nah, di situ kita lihat ada air laut dan sungai, danau itu menguap naik ke atas. Itu dinamakan evaporasi. Evaporasi. Kemudian ada gambar pohon atau tumbuhan. Tumbuhan ini juga mengeluarkan uap air. Nah, uap air ke udara akibat panasnya matahari. Akibat terkena sinar matahari menjadi penguapan yang berasal dari tumbuhan ini menguap. Disebut dengan transpirasi. Nah, lanjut. Dari uap air itu yang naik ke atas, dari uap air dari bumi naik ke udara, membentuk suatu awan atau kumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air. Membentuk titik-titik air. Lalu angin itu membawanya ke mana? Ke daratan. Nah, lalu angin membawanya ke daratan yang dinamakan dengan kondensasi. Ya, kondensasi. Kemudian selanjutnya awan ini yang tadi terbentuknya titik-titik awan tadi, lalu apa? Titik-titik awan tadi apa? Turun, ya, turun menjadi hujan, itu yang dinamakan presipitasi. Ya, presipitasi. Lalu air hujan itu mengalir ke sungai, kembali lagi ke laut. Ada juga itu di gambar air hujan, apa itu? Diserap oleh tanah yang dinamakan infiltrasi. Infiltrasi. Ya. Kita lanjut. Nah, tuh kita lihat. Coba kalian bisa di stop dulu ini. Dilihat di papan tulis nih. Ada evaporasi. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi
pada permukaan perairan seperti laut, danau, dan sungai. Kemudian transpirasi, keluarnya uap air dari tumbuhan ke udara akibat panas matahari. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi terbentuknya titik-titik air melalui pengembunan dari uap air di awan. Nah, lanjut, presipitasi itu atau hujan, turunnya titik-titik air yang mengembun di awan. Lanjut, infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Masuknya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Ya, coba kalian bisa lihat di buku tematikmu halaman 217. Nih, halaman 217. Ini ada gambar siklus air. Nanti coba kalian mengerjakan di sini ya. Nih, halaman 218 coba kalian berlatih. Ini nanti diisi ya. Ya, diisi di buku tematikmu saja. Lanjut ya. Kita ke pemanasan global atau global warming. Nah, pemanasan global itu apa, anak-anak? Ya, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Nah, penyebab dan akibatnya apa? Penyebab dari pemanasan global itu apa? Ya, satu. Nih, Bu Nelly contohkan satu, banyak bangunan berkaca. Akibatnya apa? Lapisan ozon menipis. Nah, kemudian penyebab yang kedua, suhu bumi meningkat. Nah, kalau suhu bumi meningkat jadi panas, itu akibatnya es di kutub mencair sehingga menyebabkan air laut naik. Kemudian yang ketiga, terjadinya penggundulan hutan, penebangan hutan secara liar, dan pembakaran hutan. Itu nanti akibatnya apa? Yang terjadi? Terjadi kekeringan. Kemudian hewan dan tumbuhan nanti akan jadi punah karena tidak ada tempat untuk mereka karena semua hutan tadi digunduli ya. Kemudian yang keempat, adanya pencemaran polusi yang tinggi. Contohnya apa? Umpamanya nih, polusi udara. Polusi udara dari mana? Dari asap motor, kendaraan, mobil. Kadang-kadang tuh kalau kalian naik mobil, naik motor, ada kan itu asapnya yang tebal sekali. Nah, kemudian asap pabrik. Di pabrik itu juga ada lihat kan, ada asapnya. Nah, apa akibat dari polusi udara tersebut? Ya, pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi sehingga panas. Lanjut, bagaimana cara kita mengurangi pemanasan global? Ya, satu, dengan mengurangi bangunan-bangunan yang berkaca. Mengurangi pembangunan berkaca. Ya. Yang kedua, menanam pohon kembali atau reboisasi. Yang ketiga, merawat pohon dan hewan dengan baik. Disirami pohonnya ya. Kemudian yang keempat, mengurangi pencemaran udara, yaitu dengan cara bagaimana? Kita berjalan kaki ketika bepergian ke tempat yang dekat. Kita mau ke warung sebelah, cuman jaraknya rumahmu sini, kemudian ada rumah lagi, nah sebelahnya itu warungnya. Masa kamu harus naik mobil ke situ? Kita jalan kaki kan bisa. Ya. Yang kedua, menggunakan angkutan umum. Jika kalian bepergian, gunakanlah angkutan umum. Lanjut, menggunakan sepeda roda 2. Nah, kita menggunakan sepeda roda 2, kita juga merasakan selain
kita mengurangi pemanasan global, kita juga badan kita jadi sehat. Ya, kemudian kita juga menghemat pemakaian listrik dan air. Ya, lanjut. Nah, di situ Bu Nelly ada kosakata baru. Nah, polusi. Yang pertama itu ada kata-kata polusi. Apa itu polusi? Pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, suhu. Artinya apa suhu? Suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Ya. Yang ketiga, dampak. Dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Ya. Yang keempat, beradaptasi. Artinya apa itu beradaptasi? Ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, coba sekarang kalian buka buku kalian. Bentar, ya. Lihat bukunya Bu Nelly dulu, halaman 196. Nah, nih ada soal dari Bu Nelly. Tapi ini untuk latihan kalian, dikerjakan di buku tematik. Untuk memantapkan materi, nah anak-anak coba lihat kalian di halaman 196. Nah, nih 196 ada carilah kosakata baru. Temukanlah kosakata baru, kemudian artikan, lihat di kamus bahasa Indonesia ya. Lanjut, yang kedua ini. Yang kedua, kemudian buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Anak-anak, kalian kerjakan di buku tematik untuk belajar kalian ya. Sama yang tadi tentang siklus air juga dikerjakan di buku tematik kalian masing-masing. Ya, ini sudah selesai anak-anak. Semoga pelajaran yang Bu Nelly hari ini sampaikan semoga bermanfaat buat kalian. Ya, cukup sekian dari Bu Nelly. Semoga anak-anak sehat, jaga selalu kondisi badan kalian, selalu berolahraga, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Dari Bu Nelly sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.